Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Andria, nomor NIM 2103211000163 dari Kalang Agri J. Pertama-tama kita akan membacakan biografi dari narasumber yang akan kita wawancarai di samping. Beliau merupakan menantu sekaligus penerus dari pengusaha bakso cakan di Desa Purwodadi, Sidayu, Gresik. Beliau bernama Abdul Ghafur SPJ, pekerjaan sehari-hari yaitu sebagai guru sekolah menengah pertama dan penjual bakso. Umurnya 26 tahun, lahir di Tuban tanggal 18 Januari 1995. Alamatnya Jalan Al-Mursyidin RT 1 RW 2 Desa Purwodadi, Sidayu, Gresik. Langsung saja, di sini saya akan mewawancarai Anda tentang usaha yang Anda rintis sekarang. Pertanyaan pertama, sejak kapan usaha ini dirintis? Setahu saya dari bapak mertua saya itu Bapak Malikan sendiri, owner pertama dari bakso cakan, beliau mengatakan bahwa beliau berjualan mulai dari tahun 1973. Waktu itu seingat beliau harga daging masih Rp500, dan waktu itu belum ada yang namanya penggiling daging atau alat untuk menghaluskan daging, sehingga prosesnya dulu adalah dagingnya ditumbuk terlebih dahulu, baru setelah itu diaduk bersama dengan tepung untuk menyatukan daging tersebut. Jadi mulai usaha sudah sejak tahun 73. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana tips and trik Anda sehingga bisa menjadikan usaha warung bakso cakan ini begitu besar? Dari sejak bapak mertua saya dulu sampai dengan sekarang, kita mempertahankan rasa. Jadi rasanya tidak pernah berubah, resepnya belum pernah ganti, sehingga pelanggan yang dulu-dulu sampai dengan sekarang masih alhamdulillah masih setia, karena rasanya juga tidak pernah berubah, sehingga alhamdulillah kita memiliki banyak pelanggan. Jadi tidak susah untuk mencari pembeli, karena sudah ada pelanggan yang bahkan dari luar kota juga kadang jauh-jauh ke sini untuk sekedar menikmati bakso kita. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada resep atau bahan rahasia dari bakso Anda? Setahu saya, dan saat saya diamanai bapak mertua saya untuk melanjutkan itu, tidak ada resep khusus atau resep rahasia dari bakso kita. Sama dengan yang lain, cuma kita memilih barang-barang yang atau resep-resep yang berkualitas. Contoh daging juga kita mencari daging yang benar-benar bagus dan berkualitas, sehingga nanti rasanya itu juga nikmat dan dari dulu sampai dengan sekarang tidak berubah, karena kita mempertahankannya. Jadi tidak ada resep rahasia, hanya saja kita pilih bumbu-bumbu yang berkualitas sehingga rasanya nikmat dan sedap. Untuk pertanyaan keempat, di mana asal mula usaha warung bakso Anda berdiri? Kalau dulu bapak mertua saya bilang itu, sebenarnya bapak mertua saya berpindah-pindah ya. Pernah juga dulu jualan di Kecamatan Dukun, pernah juga di Ujung Pangkah di Sekapuk situ. Nah, beliau berjualan situ sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk berjualan di Sidayu. Dan di Sidayu pertama pun belum menetap ya, jadi dulu masih dari rumah terus bawa rombong, bawa gerobak baksonya itu ke perempatan sebelah toko Syarikat Jaya ya. Di situ sampai pada akhirnya bisa membeli tanah di daerah desa Purwodadi itu, barulah menetap di situ dengan sampai sekarang. Untuk pertanyaan kelima,
Berapa kilogram daging sehari yang Anda perlukan untuk membuat bakso? Normalnya kalau hari-hari normal itu berkisar antara 5 kilo sampai 20 kilo setiap harinya, hari-hari normal ya. Namun lain dengan waktu-waktu hari raya, baik Idul Fitri, yang paling banyak itu biasanya Idul Fitri ya, sekitar 50 kilo sampai dengan 100 kilo satu harinya kita menghabiskan itu dalam satu hari. Enggak sekali ya Pak. Alhamdulillah luar biasa. Untuk pertanyaan ke-6, berapa laba yang Anda dapat dalam sehari? Ya. Kalau omsetnya sebenarnya satu hari jika normal ya, masak antara 5 sampai dengan 20 kilo itu biasanya kita mendapatkan 2 juta sampai dengan 3 juta omsetnya setiap harinya. Untuk labanya biasanya berkisar antara 500.000 sampai dengan 1 juta setiap hari. Jadi Lumayan. ya, alhamdulillah lumayan banyak. Untuk pertanyaan ke-7, apakah Anda mempunyai cabang? Sampai dengan saat ini belum kita belum membuka cabang. Dulu kata bapak mertua sih sempat buka cabang di Cermi, kecamatan Cermi, namun tidak berjalan lancar sehingga kita tutup dan kita hanya fokus pada satu titik yakni di Desa Purwodadi, Sedayu Gresik. Untuk pertanyaan yang terakhir, berikan motivasi bagi generasi muda sekarang yang ingin memulai sebuah usaha. Bagi para generasi muda yang ingin memulai usaha, sebenarnya kita harus menentukan dulu apa passion kita. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan passion itu, maka kita akan menyukai pekerjaan. Dan syaratnya ketika kita sudah memulai usaha, maka jangan pernah menyerah. Jatuh, bangkit lagi. Gagal, mulai lagi. Mencoba dengan hal yang sama, dengan inovasi-inovasi terbaru. Sehingga kita mencapai kesuksesan yang luar biasa. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian yang saya tanyakan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menanya dan mengganggu waktunya. Semoga dari wawancara ini bisa berguna bagi banyak orang dan usaha Bapak semakin sukses ke depannya. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.